bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store. Ayo, dengar radio. Motivasi Islami. Assalamualaikum Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat juga. Kita juga ngundang teman-teman lainnya ya untuk bergabung bersama Halal Corner dengan tema skincare kekinian. Nanti kita akan bahas apa aja skincare yang biasanya lagi in sekarang. Apakah memang sudah halal apa belum, Mbak Ruli ya? Iya. Oke, ditunggu sebentar ya Mbak Ruli ya. Oke. Waalaikumsalam. Ta'ala di dalam Quran surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Fara' rahimahullah berkata, wajib bagi setiap yang mengikuti Nabi SAW untuk berdakwah kepada apa yang beliau dakwahkan dan menyampaikan Al-Quran serta nasihat kepada kebaikan Islam. Pendengar yang budiman, inilah sekilas pembahasan tentang ilmu yang sepatutnya didakwahkan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk dari para pendakwah kepada agamanya dan memberikan kepada kita keikhlasan di dalam perkataan serta perbuatan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan masuk perbincangan kami bersama Halal Corner terkait dengan skincare kekinian. Apakah skincare yang saat ini sedang booming sudah halal atau belum yang Anda gunakan? Kami
sudah bersama melalui live Instagram kami ada tim media dan news Halal Corner, Mbak Ruli Retno. Assalamualaikum Mbak Ruli. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Ruli? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik juga. Tentunya kita doakan semua pendengar Radio Dakta dan juga teman-teman dari Halal Corner tetap sehat dan selalu bisa beraktivitas tentunya untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tema yang sangat menarik sekali Mbak Ruli. Ini skincare kekinian. Apakah memang skincare yang kita kenakan saat ini memang sudah halal atau tidak ya? Silakan Mbak Ruli. Baik, untuk saat ini memang Indonesia sendiri kebanjiran produk, baik itu dari luar negeri, produk-produk luar, dan produk lokal sendiri. Sekarang banyak banget yang muncul berupa skincare, dan masyarakatnya sendiri sekarang sedang sangat antusias untuk menggunakan skincare. Jadi kesadaran dari masyarakat untuk merawat kulit itu udah jauh lebih tinggi daripada wanita-wanita bertahun-tahun yang lalu yang cenderung jarang menggunakan skincare. Jadi sayangnya saat ini itu tidak semua skincare itu memiliki logo halal, artinya bersertifikat halal. Jadi disitulah kita yang benar-benar harus berhati-hati, takut kecolongan, ada kemasukan bahan-bahan yang sebenarnya tidak halal, dan namanya skincare itu menyentuh kulit dan masuk ke dalam lapisan kulit terdalam, tentunya masuk ke aliran darah kita juga. Jadi itu sangat dijaga banget. Kita sendiri sedangkan manusia, bukan manusia ya, warga Indonesia sendiri. Sebentar. Sebentar, maaf. Iya. Baik. Sebentar. Nggak Iya. boleh, sebentar. Mama bicara dulu ya sama Mbak dulu. Sedangkan warga negara Indonesia sendiri kan sebenarnya tidak semuanya mengerti bahan ya. Jadi maksudnya kadang yang terbatas mengerti bahan itu hanya mereka-mereka yang beauty enthusiast, yang mengerti benar-benar menelusuri bahan itu seperti apa. Atau mungkin orang-orang yang lulusan dari ilmu-ilmu yang relevan seperti lulusan kimia, biologi, dan seperti itu. Sedangkan yang menggunakan itu adalah masyarakat luas yang kadang hanya tertipu oleh iklan, ada ini, ada itu, sedangkan mereka tuh kurang kesadarannya terhadap halal. Jadi di sini kita tidak henti-hentinya untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih melek sama halal. Jadi Halal Corner juga mengusahakan hal itu untuk mengedukasi masyarakat supaya masalah bahan-bahan halal ini tersebar diketahui oleh seluruh wanita yang menggunakan skincare. Gitu. Baik. Nah, tentunya tidak hanya makanan, tetapi juga kosmetik yang kita gunakan pun harus halal. Nah, apa yang bisa masyarakat lihat dan teliti ini bahwa yang saya gunakan nih halal atau tidak? Ataupun kita yang baru istilahnya memulai untuk bermake up, apa tipsnya juga agar masyarakat lebih paham lagi kalau ini halal dan ini tidak? Sebenarnya Indonesia sendiri sangat terbantu sekali dengan adanya LPPOM MUI, di mana MUI ini benar-benar sangat ketat untuk masalah auditing bahan, proses, hingga pengemasan. Jadi tips saya paling pertama itu tentu saja melihat logo halal dari MUI-nya. Iya. Ya, mohon maaf ya, ada interupsi. Dilanjutkan. Sudah. Jadi selain dari dari logo halal itu sendiri, para wanita atau ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik semua, saya sarankan sebelum memilih skincare, terus jangan capek deh untuk mencari tahu ini bahannya apa gitu. Walaupun sebenarnya mungkin basic pendidikan kita latar belakangnya tidak ada untuk belajar itu. Tapi sekarang kalau misalnya di googling itu bahan-bahan sudah banyak banget, terutama dari Halal Corner sendiri itu tidak henti-hentinya untuk mengedukasi. Biasanya kita berbagi lewat Instagram atau lewat website resmi kita. Kita mengedukasi tentang bahan-bahan dan produk-produk terbaru skincare kekinian. Jadi
untuk para pengguna skincare itu jangan lelah untuk mencari tahu tentang itu. Walaupun misalnya ada jaminan halal, tidak ada salahnya untuk terus mengedukasi diri tentang skincare ini. Hmm. Berarti harus diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya skincare kita ya. Bener, dari shampoo, sabun mandi, pokoknya yang kena kulit deh, jatuhnya itu kan kalau misalnya pun ada yang nggak bener kan jadi najis juga kena badan kita gitu. Baik. Nah, tapi kalau di tadi kan terkait dengan logo Mbak ya. Tentu sekarang banyak oknum-oknum juga istilahnya memasukkan logo meskipun pakai si kemasan tapi isinya tuh kadang-kadang kan suka didaur ulang lalu dengan tidak menggunakan yang halal ini seperti apa edukasinya? Kalau tips dari saya, kalau misalnya memberi produk, pastikan produk yang benar-benar kita ternama lah ibaratnya. Kadang ada juga merek-merek baru yang sebenarnya belum memiliki logo halal tapi dipalsukan. Sebenarnya itu juga kalau misalnya ketahuan dan masyarakat ada yang mengadukan, itu juga bisa dituntut atas pemalsuan logo halal. Nah, kalaupun misalnya itu produk ternama, saya sarankan belilah di counter resminya gitu. Jangan misalnya ketipu kan kadang ada produk ini banting harga nih, ini harusnya mahal nih gitu. Tahu kok murah banget gitu. Nah, itu kita harus curiga juga karena itu kaitannya kan ke badan kita juga yang ibaratnya itu jadi rusak lah kalau kena barang palsu gitu kan bahaya gitu. Beda sama misalnya produk-produk luar yang nggak berkaitan sama nggak masuk ke kulit kita itu mungkin kalau palsu sebenarnya nggak ngefek ya misalnya pakai apa palsu gitu ya. Tapi kalau misalnya skincare hati-hati banget karena itu pengaruhnya rusaknya bisa untuk jangka panjang gitu. Baik, nah kalau berbicara halal kan pasti akan berbicara merek juga Mbak Ruli nih. Bagaimana memilih merek-merek ini? Kita sebutkan saja tidak masalah ya. Oh nggak apa-apa Iya, silakan. iya. Mungkin ada merek-merek yang ditanyakan oleh ini yang menyimak acara kita hari ini mungkin ada yang mau nanya merek boleh kalau misalnya kebetulan saya tahu saya bisa jawab gitu. Baik. Tapi kalau rekomendasi dari Halal Corner terkait dengan merek skincare ini apa saja Mbak Ruli? Wah apa ya karena ini kan berkembang banget ya merek lokal Mhm. ini banyak banget yang baru. Kalau saya tetap menyarankan skincare itu sebenarnya nggak bisa disarankan sih ya sebenarnya, tapi itu harus mencoba dulu memang. Jadi saya sarankan sebelum membeli skincare itu kalau untuk perempuan kenali dulu deh jenis kulitnya gitu. Karena kadang bahkan yang sesuai jenis kulit pun itu kadang ada nggak cocoknya gitu dan memang sudah mengenal jenis kulit terus harus coba jadi saya sarankan sebelum membeli skincare belilah dulu yang kemasan kecil untuk nyoba atau misalnya kalau ada temen yang pakai coba dulu deh colek-colek gitu kan kalau misalnya cocok baru kita beli karena resikonya ya itu kadang taruhannya kan muka nih ibaratnya aset jangka panjang untuk kita punya suami nanti gimana gitu kan jadi kalau untuk merek, saya tidak bisa menyarankan satu dua merek karena saya sendiri makanya campur-campur. Kadang kita cocok, misalnya pakai sabun muka ini, tapi ternyata serumnya kita nggak cocok gitu. Jadi saya sendiri makanya beda-beda merek gitu, secocoknya muka saya gitu. Baik. Nah, ini kecocokan apakah eh, kecocokan dan halal ini saling berkaitan, Mbak Ruli? Iya, biasanya itu, tapi memang tidak menjamin ya, namanya juga kulit ya, beda-beda tiap orang. Cuman biasanya kalau yang sudah memiliki sertifikat halal MUI, insya Allah itu kan sebelum mendapatkan sertifikat halal, mereka sudah melewati dulu yang namanya BPOM. Jadi dari segi bahan udah dicek, dan MUI sendiri biasanya untuk meluluskan sertifikat halal itu udah dicek bahwa itu toyib ya. Jadi dalam artian itu sudah dalam untuk muslimah itu udah maksudnya udah ada di garansi bahwa itu sudah layak lah digunakan. Nah, cuman kalau ketika penggunaan kembali lagi jenis kulitnya apa gitu kan kadang juga kita lihat oh ini cocok nih anti aging tapi ternyata sampai ke muka kita belum tentu walaupun kadang saudara pun ibaratnya yang jenis kulitnya sama bisa kecocokannya beda gitu. Baik. Jadi tergantung jenis kulitnya meskipun sudah halal, tapi kita coba masih belum cocok, belum tentu juga kita pakai juga Mbak Ruli ya. Dan
Dari hasil mencoba itu, biasanya kita bisa mengenali loh sebenarnya kulit kita ini ada alergi apa gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak dicoba memang nggak tahu gitu kan. Atau misalnya kita udah pakai skincare ini kulitnya ini nih, kita ngerasa cocok-cocok aja padahal sebenarnya kulit kita tuh nggak suka kayak gitu. Ada perubahan, cuma kita kadang nggak menyadarinya. Jadi saya sendiri pribadi itu hasil dari trial error ya, berbagai merek yang saya coba itu, oh baru saya kenalin ternyata setelah sekian tahun ternyata saya itu alergi sama vitamin C. Jadi produk apapun yang mengandung vitamin C itu saya nggak bisa, pasti langsung jerawatan. Ada lagi nanti teman-teman saya ada yang alergi sama parfum. Jadi skincare apapun yang ada parfumnya dia nggak bisa. Ada yang alergi dengan alkohol. Jadi apapun skincare yang ada kandungan alkoholnya dia nggak bisa. Itu udah langsung beruntusan mukanya. Jadi itu memang beda-beda tipe sih. Jadi Hmm. memang harus dikenali. Itu baru tahu kalau misalnya kita nyoba tuh. Iya, kita boleh tidak menjadi konsumen yang kritis ketika kita membeli. Memang itu kan sudah ada label MUI-nya ya. Tapi kita kan istilahnya kepo ya. Baru ini kita masuk ke webnya dia ataupun ke layanan customer service-nya. Kita tanya-tanya semua bahannya apa saja, apakah ini halal atau tidak. Itu boleh tidak? Ih, boleh banget. Malah biasanya dari kebanyakan kita nuntut itu suatu brand itu akan lebih nih lu minta gua kasih gitu kan ibaratnya gitu. Jadi karena kalau kita diam aja, brand itu nggak tahu sebenarnya dia harus mau ngasih layanan apa lagi sih ke konsumen mereka gitu. Mereka tuh sebenarnya suka aja kalau ada konsumen yang loyal. Kecuali brand yang memang punya rahasia Hmm. rahasia di balik layar yang nggak bener, mereka biasanya akan marah kalau misalnya kita tanya-tanya gitu. Kita kan justru curiga. Tapi kalau misalnya brand yang benar-benar meyakinkan dan mereka benar-benar senang punya loyal customer, mereka akan melayani apapun yang kita minta gitu kan. Mereka malah senang kalau ditanya-tanya. Berarti oh ini konsumen aku ini benar-benar suka banget sama produk aku nih gitu kan. Jadi lebih baik memang begitu kritis. Jadi kalau misalnya suatu brand punya layan kontak service itu kok tanya aja. Tapi sekarang walaupun kita nggak itu ya, sekarang udah banyak juga konsumen yang kritis. Biasanya kalau ada produk-produk tertentu mereka pasti DM. Saya sendiri biasanya kalau ada produk yang sebenarnya nggak ada logo halalnya, saya pasti langsung DM ke Instagramnya atau ke officialnya, saya nanya produk ini udah halal apa belum, saya tanya dulu gitu, baru Hmm. saya putuskan untuk. Baik. Tapi ada tidak satu brand atau merek yang istilahnya keep banget ini lu nggak boleh tahu misalkan nggak boleh tahu tentang apa yang dibuat dalam merek tersebut. eh Saya belum pernah ketemu kalau yang brand ternama ya. Tapi kalau brand abal-abal, dulu pernah ya Halal Corner tuh menemukan orang yang pakai brand yang pakai logo halal palsu. Itu Hmm. kalau ditanya-tanya dia marah. Ada memang. Waktu itu kita pernah menemukan dia pakai sertifikat halal palsu gitu. Jadi Halal Corner sebelum mengetahui itu palsu atau enggak kan pasti kita nyari tahu, tanya-tanya apa segala macam. Itu mereka marah kalau ditanya. Hmm. Ada juga brand yang belum punya sertifikat halal, kita tanya, mereka nggak mau jawab. Itu dilempar sana sini, customer service-nya ngelempar, tolong tanya ke sana, tolong tanya ke sini. Ujung-ujungnya nggak ada yang jawab sebenarnya itu halal apa enggak gitu. Mhm. Baik. Jadi Ya, memang perlu kritis ya masyarakat nanya-nanya ya ke customer service-nya ya ataupun kalau Instagram bisa DM langsung ya. sebenarnya kadang dari pertanyaan kita yang banyak itu mereka jadi misalnya nih belum punya sertifikat halal, tapi customernya banyak yang nanya sudah halal apa belum. Itu justru menuntut mereka untuk mempercepat memiliki sertifikat halal. Pengen banget nih nunjukin ke customer bahwa kami ini halal. Cuman kan nggak mungkin laut mulut aja gitu kan. Pasti customer butuh yang logo itu, logo kecil halal MUI itu. Jadi justru karena dari tuntutan kita itu memicu para produsen untuk mensertifikasi halal lebih cepat biasanya. Mhm. Baik. Ataupun kalau misalkan belum ada tapi ketika ditanya, oh iya kita dalam proses bla 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 itu boleh tidak kita gunakan skincare tersebut? Kalau saya lebih baik nunggu, karena dari proses itu belum tentu lulus mereka. Kan misalnya udah proses gitu Mhm. kan, kecuali tinggal nunggu sertifikatnya keluar. Dia udah punya nomor nih, tapi belum terbit. Mhm. Oke lah. Tapi kalau saya pribadi secara personal, saya lebih baik nunggu. Karena saya ada juga merek-merek baru nih yang biasa kan merek-merek artis gitu. Iya. Mereka bilang on
Terus ya udah saya sabar aja, saya tunggu aja sampai mereka benar-benar halal baru saya beli. Baik. Apa kayak gitu kan kepikiran kan ini halal apa enggak gitu kan, atau setiap mau wudhu buru-buru dihapus takutnya nggak tenang kan hati kan, jadi ya udahlah saya sabar aja gitu tungguin aja. Mhm. Baik. Nah, tapi kadang-kadang kan masyarakat Indonesia, apalagi remaja-remaja perempuan ini suka kemakan iklan ini. Bagaimana dengan iklan-iklan ini? Ya, itulah. Jadi saya seneng kalau iklan-iklan terbaru saat ini itu skincare udah langsung nongolin itu logo Halal MUI langsung di layar TV itu udah gede banget. Itu sangat membantu banget buat yang mau membeli. Si ibunya dari si anak-anak remaja itu juga jadi, oh iya anakku pakai ini karena udah ada logo Halal MUI-nya. Saya salut juga sama iklan-iklan yang terbaru. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak remaja putri, kalau misalnya saya berasa tua aja anak-anak remaja putri. Kalau mau beli itu dulu deh pokoknya, tunggu ada halalnya atau aktif bertanya. Jadi kalau misalnya bingung nih cari di iklan-iklan nggak ada, cek aja ke halalmui.org atau tanya ke Halal Corner. Di Halal Corner itu adminnya aktif kok. Jadi misalnya mau tanya merek apa aja tuh DM ke Mhm. Halal Corner boleh, atau lewat Instagram, apa namanya, Facebook, Twitter boleh. Itu admin Halal Corner semua udah mau mau banget bantu apapun merek yang ditanya gitu. Baik. Nah, tapi ada tidak beberapa skincare yang ketika dia iklan di TV tidak mencantumkan, tapi dia memang halal. Ada. Jadi ada, tapi bukan di TV ya. Jadi Hmm. skincare luar, kayak skincare negara-negara lain gitu, sebenarnya dia halal tapi dia tidak mencantumkan. Jadi itu memang haknya si produsen sih ya. Jadi yang penting kami halal gitu mereka pikirnya, tapi mereka nggak mau masang logonya. Ada yang seperti itu. Jadi ada juga produsen yang sudah halal tapi kami ini terlanjur bikin kemasan sekian ribu, Hmm. ngabisin dulu. Baru nanti di produk kemasan yang baru ada logo halalnya, ada juga yang kayak gitu. Jadi memang harus kitanya sih yang aktif nyari tahu itu udah halal apa belum, baru kita memutuskan untuk beli gitu. Mhm. Nah, tapi kadang-kadang apa yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi produsen skincare ini tidak menampilkan logo halal ketika ditampilkan di TV, di mana majalah dan koran. Sebenarnya kan yang menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Kalau mendengar langsung sih saya belum pernah ya, maksudnya yang baca di media atau apa. Cuman saya waktu pernah saya ikut ke pameran halal internasional yang di Kuala Lumpur itu dulu bareng CEO-nya Halal Corner juga, Bu Aisyah. Itu saya kan wawancara-wawancara para produsen itu. Jadi saya tanya, ini produk halal tapi kenapa nggak menampilkan logonya? Jadi Hmm. kata mereka ini produk dipasarkan bukan cuman di negara Muslim. Jadi mereka juga pengen masuk ke negara-negara yang pasarnya non-Muslim. Jadi mereka tuh kayak mau mencirikan ini bukan buat Muslim aja gitu, tapi mereka bisa diterima ke agama-agama yang lain gitu. Jadi mereka tidak menampilkan logo halal. Ada yang alasannya kayak gitu, tapi saya tahu pasti tidak semua alasannya itu sih. Jadi memang alasan produsen itu beda-beda. Cuman ada yang seperti itu alasannya. Jadi Mhm. mereka memang nggak mau banget nih nampakin bahwa mereka itu ibaratnya pro ke Muslim aja gitu. Mereka maunya diterima ke semua kalangan. Jadi Mhm. memang ada yang sengaja nampilin Hmm. logonya itu. Takutnya terkesan eksklusif aja bahwa ini buat Islam aja ya, padahal yang non lain kan juga bisa ya. Apalagi kalau memang pasarnya itu ke negara-negara yang Muslimnya minoritas. Mereka nggak mau itu, memang memperluas pasar aja bagi mereka. Hmm. Tapi kalau mereka pun menampilkan ini, apakah menjadi pengaruh juga? Apakah jadi menurun pasar produk mereka? Wah, itu saya kurang tahu ya kalau misalnya hasil penjualannya. Cuman biasanya kalau misalnya yang ada logo halalnya memang untuk dikirim ke negara-negara yang mayoritas Muslim sih gitu, Hmm. pasarnya itu. Hmm. Baik. Tapi ada juga sih negara yang ibaratnya tuh nggak masalah sih menampilkan logo halal apa enggak gitu kan. Jadi kayak misalnya negara yang udah open banget sama Muslim itu biasanya mereka nggak masalah ada logo halalnya.
Hmm, baik. Karena pun mereka tahu sasarannya juga pasti ada muslimnya juga, makanya perlu dicantumkan logo halal. Mbak Ruli, kita jeda sejenak. Kita juga mengundang rekan Dakta. Ingin tanya-tanya ke Halal Corner, merek apa saja yang sudah halal, ataupun kita sudah pakai merek ini sudah halal atau belum? Udah ada logo MUI-nya atau belum? Jangan hanya sekedar logo kan, karena banyak sekali mereka-mereka yang memasukkan, Mbak Ruli ya. Iya, benar. Baik, kita jeda sejenak. Silakan rekan Dakta bergabung di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Hai guys, jangan lupa ya, ntar sore pantengin TV, ada siaran masak-masak loh. Wah, pasti ada chef favorit gue dong. Widih, seneng banget sih lo kalau udah urusan masak-masak. Tapi boleh nggak gue nontonnya di rumah lo aja? Soalnya TV gue banyak semutnya. Iya, hari gini TV masih banyak semut. Pakai TV satelit dong, channelnya banyak, mau pilih yang edukasi, hiburan, tayangan lokal, sampai internasional lengkap. Udah gitu, kalau belinya di Radio Dakta, gratis biaya pemasangan untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Wah, asik tuh. Coba ngasih taunya dari dulu. Gue kan nggak perlu geser-geser antena mulu deh. Wih, langsung hubungi Radio Dakta 021 880 7426 880 7427 atau WA 0815 11 107 107. Syarat dan ketentuan berlaku. Spesial potongan harga Rp75.000 untuk pemasangan di bulan ini. Oase Iman. Dan jangan jadi permainan. Begitu lewat perempuan bercadar, muncul kalimat tidak menyenangkan. Buka lagi topengmu. Ayo buka. Anda jahat. Anda menodai ayat suci. Dan Anda sedang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Demikian perempuan yang bercadar, jangan merasa paling mulia, jangan merasa ahli surga, tapi ajaklah yang lainnya supaya sempurna dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya menutup ini pada saudari-saudari muslimah yang saya perhatikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadikan Anda bagian dari saudari saya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya mohon kepada Anda, dan semoga Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Berubahlah dan jadilah lebih baik. Jadikanlah Allah mencintai Anda dengan cara menaati apa yang Allah kemudian perintahkan kepada Anda. Jika cinta Allah sudah Anda dapatkan, maka kemudahan dalam kehidupan akan Anda raih. Jangan sampai Anda kenakan jilbab saat Anda diwafatkan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap perempuan muslimah ketika wafat, maka dia akan mendapatkan kain kafan tambahan untuk jilbabnya. Saya bermohon kepada Allah, semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda terbuai dengan kain kafan. Semoga kain itu tidak dikenakan ketika Anda dalam keadaan wafatnya. Semoga itu tidak dikenakan ketika Anda berubah status jadi almarhumah dan jenazah. Karena itu, pada teman-teman yang akhwat, perempuan, ayo yang belum pakai kerudung, belum pakai jilbab, secara bertahap. Orang tuanya mendoakan untuk anaknya, mengarahkan yang terbaik, dan berikan motivasi dan hukum-hukum itu sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, kalau pakai itu, kamu akan lebih disayang. Nah, kalau pakai itu, kamu akan semakin dapat rahmat Allah. Nah, kalau pakai itu, kamu akan aman. Nah, kalau pakai itu, papa dan mama lebih sayang dengan kamu. Yang lebih penting, nah, kalau kamu pakai itu, besar kemungkinan papa dan mama masuk surga dengan amalan kamu. Mama papa tidak meminta apapun dari kamu. Telah berusaha, tapi mohon bantu papa dan mama untuk diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat paling indah. Jangan sampai ada perempuan membuat heran malaikat maut ataupun membuat heran malaikat mungkar dan nakir ketika mulai ditanya di alam kubur. Kamu kan dulu tidak pakai jilbab, kenapa sekarang berkerudung? Oase Iman. Semarak peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 dimeriahkan beragam acara pada program Parlemen Mengabdi. Lomba podcast bertema Hari Lahir Pancasila, lomba monolog memaknai nilai-nilai luhur Pancasila, esensi karya anak SMA, webinar mengupas Hari Lahir Pancasila. Dapatkan hadiah lomba total puluhan juta rupiah, giveaway dan merchandise pada kemeriahan acara dalam rangka memaknai Hari Lahir Pancasila. Pancasila, ideologi bangsa, tuntunan hidup berbangsa dan bernegara untuk seluruh warga bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan DPRD Provinsi Jawa Barat.
Informasi lebih lanjut dapatkan di Twitter @DPRD Jawa Barat, Facebook dit.ly/parlemen-mengabdi 2021, Instagram dprd.jawabarat, website dprd.jabarprof.go.id, dan channel YouTube DPRD Jawa Barat, atau hubungi WA kami di nomor 0852 1122 0106. Umi, habis gerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah, apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak tak peduli aja. Harganya terjangkau, dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian, Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Ya, percayakan pilihan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Dan domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Dakta Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi dan sertifikat akikah dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 70635890 atas nama Dakta Peduli. Untuk informasi, hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427 atau melalui WhatsApp 0815 11 107 107. Akikah berbagi, kerjasama Dakta Peduli dengan Agro Surya. Jumat pukul 2 dini hari, 21 Mei 2021. Ribuan warga Gaza turun ke jalan merayakan kemenangan para pejuang Palestina yang berhasil memukul mundur serta menghentikan penyerangan yang dilakukan oleh penjajah Israel. Sujud syukur dan pikik takbir bergemuruh di seluruh wilayah Gaza menandai kemenangan ini. Namun, perjuangan Palestina bukanlah berarti usai. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Palestina berjuang sendiri. Ayo, bantu perjuangan mereka menjaga Masjid Suci Al-Aqsa. Kirimkan doa serta donasi terbaik kita melalui program kemanusiaan Dakta Peduli Palestina. Donasi bisa rekan sampaikan melalui rekening Bank Syariah Indonesia 7.635.892 atas nama Dakta Peduli, atau melalui OVO dengan nomor 0815 11 107 107 atas nama Radio Dakta. Sebagaimana diketahui, situasi di jalur Gaza menegang sejak 10 Mei 2021 lalu. Pihak militer Israel menggempur jalur Gaza, dibalas dengan serangan roket dari Hamas. Akibat serangan tersebut, ratusan orang syahid, ratusan lainnya terluka, dan bangunan hancur luluh lantak akibat serangan brutal Zionis Israel. Ayo, saatnya kita berikan donasi terbaik bagi Palestina. Donasi bisa rekan sampaikan ke rekening Bank Syariah Indonesia 7.635.892 atas nama Dakta Peduli, atau melalui OVO 0815 11 107 107 atas nama Radio Dakta. Dakta Peduli agar hidup lebih berarti. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bincang kami bersama Halal Corner dengan tema skincare kekinian. Silakan rekan Dakta bisa bergabung bersama kami di live Instagram kami di @radiodakta. Dan ini mungkin rekan Dakta bisa tanya juga, mungkin merek-merek ataupun skincare yang Anda gunakan ini sudah halal atau belum. Silakan bergabung atau telepon di 021 881 6363 dan WhatsApp 0815 11 107 107. Baruli, banyak produk di pasaran yang tidak memiliki logo halal. Apakah semua produk yang tidak memiliki ini sudah pasti tidak halal? Enggak, tentu saja. Jadi
Produk yang belum memiliki sertifikat halal itu artinya kan belum diaudit. Jadi kalau misalnya dikatakan haram juga belum pasti, dikatakan halal juga belum. Jadi itu jatuhnya jadi syubhat. Tapi sesuai dengan anjuran dalam Islam, kalau syubhat lebih baik ditinggalkan dulu, lebih baik mencari yang udah pasti halal, karena kewajiban kita sebagai muslim adalah menggunakan yang halal. Baik. Nah, kalaupun kita tahu bahwa skincare kita yang gunakan tidak halal ataupun dalam proses mendapatkan sertifikat ini harus kita tinggalkan ya? Sabar dulu kalau memang lagi proses. Kecuali kalau memang yang asalnya dari negara lain, kayak misalnya dari Korea, dari mana, kayak gitu, itu kita kan nggak tahu dia lagi dalam proses apa enggak. Bahkan kadang kalau dari luar negeri itu mereka nggak aware, maksudnya nggak ada ngurus-ngurus seperti itu, jadi langsung aja beredar di Indonesia biasanya gitu. Baik. Nah, ini apakah setiap ada label halal pasti baik? Kalau melalui MUI biasanya sudah dijamin aman. Jadi ada sih kadang-kadang itu ya, kalau saya meneliti dari ingredientsnya itu, oh ini sifatnya karsinogenik nih, ini sifatnya begini nih, ini sifatnya nggak bagus nih kalau buat kulit. Tapi karena di Indonesia udah ada yang menjamin, ada BPOM, udah menjamin halal, jadi udah menjamin keamanan produknya, dan kemudian melalui MUI juga udah mengecek bahan-bahannya cocok untuk muslim. Insya Allah kadar yang terkandung di dalamnya, walaupun misalnya itu diketahuinya ada efek yang nggak baik, itu kadarnya udah disesuaikan dengan keamanan kulit kita gitu. Baik. Ataupun kalau masih bingung juga bisa tanya langsung ke customer service biasanya tadi Mbak Ruli ya. Nah, ini kadang-kadang di ingredientnya itu pakai bahasa-bahasa asing yang kita tidak mengerti. Takutnya kita terkecoh. Bagaimana nih Mbak Ruli? Kalau produk Indonesia sih memang kita nggak khawatir terkecoh ya, kalau udah ada logo halal, udah terserah deh apa isinya, pokoknya udah halal aja gitu ya, udah aman. Tapi misalnya itu produk luar, kayak mungkin dari Amerika mungkin, atau dari Eropa, dari Korea mungkin, itu hati-hati banget, kalau perlu cek satu persatu deh. Kadang itu kita nggak bisa langsung percaya dengan apa yang namanya nabati atau tanaman atau plant gitu. Jadi kita nggak, contohnya misalnya ini aman nih skincare saya nih, ada kandungannya cuman sunflower oil gitu kan. Sunflower kan minyak bunga matahari, aman nih gitu kan. Belum tentu, karena sebenarnya oil-oil tersebut kan bukan cuman bahan, tapi juga ada proses gitu kan. Nah, setiap yang namanya oil itu melalui proses yang namanya pemurnian. Kan nggak mungkin tuh dari bunga matahari diambil minyaknya itu langsung bening cocok untuk muka kita, nggak bisa kayak gitu. Pasti ada yang namanya proses pemurnian. Nah, proses pemurnian minyak-minyak itu meskipun bahannya dari nabati, tapi waktu pemurnian itu bisa menggunakan karbon aktif. Nah, karbon aktif itu, bahan-bahan oil itu bisa menggunakan tulang. Jadi waktu proses pemurnian bisa dimurnikan pakai tulang. Tulang itu tulang apa dulu? Bisa pakai tulang babi. Bisa juga, kalaupun misalnya itu tulang sapi, sapinya halal nggak waktu penyembelihannya? Tuh. Dan itu lebih aman lagi kalau misalnya karbon aktif yang digunakan untuk memurnikan itu dari bahan tumbuhan, misalnya dari kayu, arang, batu bara. Itu lebih aman. Nah, kita taunya gimana? Kita kan nggak mungkin nanya tuh sama produsen, ini sunflower oil-nya dimurnikan pakai apa gitu-gitu. Atau minyak kelapanya dimurnikan pakai apa, kita nggak mungkin nanya kayak gitu. Satu-satunya pegangan kita yaitu untuk memudahkan cuman ngelihat produk halal. Jadi daripada khawatir deh dalam hati nggak tenang, mending beli yang udah halal aja kayak gitu. Beruntungnya di Indonesia seperti itu, karena sudah banyak brand kosmetik lokal yang mengutamakan itu, karena mereka udah langsung menjamin. Tapi kalau misalnya brand-brand dari Korea, dari luar negeri itu, kita nggak tahu itu gitu. Kalaupun bertanya, mereka belum tentu jawab ya kalau yang sedetil itu. Iya, baik. Dan mereka juga tidak mau diribetkan dengan pertanyaan kita seperti tadi ya, biji bunga matahari di pemurnian ini pakai apa? Biasanya pakai sapi, sapinya dipotongnya secara halal atau tidak gitu ya? Mungkin dijawab kalau sedetil itu ya, banget mereka.
Baik. Jadi paling enak udah yang udah halal aja. Kalaupun misalnya ada pertanyaan gini, saya udah coba Mbak Ruli gitu, produk lokal tuh semuanya nggak ada yang cocok nih sama kulit saya. Udah coba, udah berusaha banget pengennya tuh pakai yang halal, tapi nggak cocok. Terpaksa pakai yang cocoknya yang dari Korea gitu. Kalau saya pribadi mentok banget itu, kalaupun misalnya harus dari Korea misalnya, yang cocoknya di situ, carilah skincare yang bahannya itu menuliskan label vegan. Artinya semuanya dari hulu ke hilir mereka sudah menggunakan bahan tumbuhan. Jadi mau dari prosesnya pakai apa itu udah. Tapi nggak cukup vegan aja, ada juga kadang nulis vegan, tapi ternyata di brand, misalnya brand A, dia menulis produknya vegan. Tapi ternyata di merek yang sama, dia juga memproduksi skincare jenis lain yang ada babinya. Nah, itu kita juga nggak bisa. Jadi benar-benar kalau misalnya produk dari luar, itu benar-benar kita ngecek keseluruhan brand. Misalnya brand A ini memang dia menciptakan vegan, tapi di sisi lain untuk sabun mandi misalnya gitu, dia pakai gelatin yang dari animal gitu kan. Kita khawatir juga, dan kita nggak mungkin nanya. Kalaupun misalnya nanya, paling sebatas animalnya apa gitu. Kita kan nggak tahu kalau misalnya gudangnya jadi satu, misalnya dapurnya mereka waktu pemrosesan jadi satu. Itu ribet lah urusannya kalau nyari produk dari luar negeri, memang benar-benar harus teliti banget gitu. Iya. Tapi ada tidak produk skincare luar negeri yang ada logo halalnya? Mereka kan pasti punya otoritas sendiri ya di sana ya? Kalau kan ada tuh daftar di MUI, lembaga-lembaga halal yang sudah diakui oleh MUI. Nah, kita bisa menggunakan produk dengan logo halal itu. Jadi, kalau sudah diakui MUI, artinya secara audit, secara syariat, pemutusan fatwanya itu sejalan dengan MUI. Kalau misalnya tidak diakui MUI, bisa jadi ada proses auditnya atau apanya yang nggak sejalan dengan aturan MUI. Nah, kebetulan kalau MUI kita ini kan ditakutin tuh sama negara-negara lain karena auditnya sangat ketat gitu ya. Jadi beruntung banget itu merek-merek yang sudah punya logo halal MUI, karena di negara-negara lain kan pasti udah diakui. Nah, di daftar halal MUI itu ada negara-negara yang diakui. Jadi contohnya Ivanka. Ivanka itu punya list sendiri. Jadi kalau misalnya di logo skincare kita ada logo halal luar, itu dicek aja dari negara apa, itu diakuin MUI apa enggak. Yang diterima MUI lagi kayak Malaysia, Singapura, itu ada lembaga-lembaga yang diakui MUI. Jadi kalau misalnya kayak saya waktu nerima oleh-oleh juga misalnya dari luar negeri tuh, oleh-oleh dari Jepang, dari Singapura, dari Malaysia, saya cek dulu ini ada logo halalnya apa enggak. Kalau misalnya ada, diakuin MUI apa enggak. Kalau misalnya udah ada aman, ya udah pakai aja gitu. Berarti udah sama dengan MUI auditnya gitu. Baik. Tapi kalau apakah banyak yang sumir ya istilahnya, mau cantik aja susah banget sih harus pakai halal ya enggak. Sedangkan istilahnya yang tidak ada pun bagus juga, membuat kita cantik juga dan awet begitu Mbak Ruli. Itulah perjuangan kita ya sebagai muslim ya. Jadi Insya Allah tuh dari capek-capeknya kita nyari yang halal, memperjuangin yang halal gitu. Insya Allah nanti balasannya kan di sana ya, di akhir ya. Iya. Jadi satu suapan haram aja itu kan ibadah kita udah nggak diterima 40 hari. Apalagi yang namanya skincare itu masuk ke dalam lapisan kulit, masuk ke aliran darah, ke seluruh tubuh kena gitu. Apalagi kalau kita makainya berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu kan, sayang banget gitu. Kalau misalnya kita makan udah halal, penghasilan halal, gaya hidup halal, skincare-nya ada babinya misalnya, kan sayang banget. Jadi rusaklah semuanya ibadah kita hanya gara-gara itu yang nggak kerasa. Jadi lebih baik ya udah kita perjuangin aja dulu sebelum pakai, pastikan halal, biar kitanya juga ibaratnya udah totalitas full menjaga diri kita gitu dari yang haram gitu. Baik, Mbak Ruli, kita bisa mengupas ya beberapa merek ya atau brand ini halal atau tidak. Biasanya yang suka ada di pusat perbelanjaan ini kan ada SPG juga. Nah, kalau SPG-nya ini mereka paham tidak sih Mbak tentang halal haramnya? Kalau kita tanyakan? Kalau brand-brand yang ikonnya berhijab itu biasanya paham. Mereka itu kayak bagian dari
edukasi mereka gitu ya. Udah kalau brand-brandnya yang belum berhijab itu memang ada yang ditanyakan, mereka yang cuek aja ada gitu. Karena mereka mungkin waktu sebelum keliling ke masyarakat tidak banyak diedukasi soal itu. Tapi ada juga merek-merek yang walaupun ibaratnya SPG-nya itu nggak berhijab, tapi mereknya memang udah kita tahu itu berhijab. Mungkin kalau sebut merek apa ya, kayak Emina. Emina itu produk remaja. SPG-nya saya pernah ketemu itu nggak pakai hijab, tapi mereka tahu itu halal dan mereka udah diedukasi karena satu brand dengan Wardah dan Makeover yang notabene kita tahu banget itu udah pasti halal gitu kan. Semua merek di Paragon itu kan udah halal gitu. Jadi tergantung sih, maksudnya tergantung mereknya sih. Kadang ada yang memang udah tahu banget, udah tahu dari awal mereka kerja, udah tahu bahwa itu halal. Itu biasanya diedukasi juga sama si brand untuk menginformasikan itu ke masyarakat. Nah, kadang-kadang masyarakat itu suka kejebak ya dengan nama yang kebarat-baratan, ternyata itu produk dalam negeri, ataupun yang kita familiar tapi ternyata itu punya merek luar. Nah, bagaimana untuk mengedukasi seperti ini, Mbak Ruli? Kalau mengedukasi produk itu pertama lihat made in-nya ya, made in mana dulu. Kadang memang apa ya yang lagi hit sekarang itu something itu ternyata lokal dan mereka semua itu halal, enak banget jadinya makainya, walaupun awalnya saya kira itu dari luar, wah dari luar nih udah punya halal MUI, tapi ternyata memang itu produk lokal dan memang sekarang lagi hits banget. Katanya banyak cocoknya dengan produk itu. Nah, kalau misalnya produk-produk artis sekarang juga banyak banget pakai nama kebarat-baratan gitu ya. Tapi kalau produk Indonesia umumnya kebanyakan memang sudah halal MUI, tapi nggak semua memang ya itulah, kembali lagi kita harus sebelum beli tanya dulu deh gitu kalau misalnya belum ada logonya. Baik, ini saya sempat searching tentang something ya, dia ada menggunakan tagline-nya halal, breathable, BUB, something, skin first, make up second, glow always. Nah, ini kan ada kata-kata halal, ini kan bisa jadi branding juga ya, Mbak Ruli ya? Kayaknya something itu dari awal peluncurannya mereka udah halal duluan sih memang. Jadi itu memang lagi hits banget. Jadi apa namanya, muslimah sekarang kayaknya banyak yang berburu ke sana. Nah, kita sudah tahu itu halal atau tidak, tapi di harga tentunya mempengaruhi. Biasa kan bagi-bagi yang belum kerja tapi pengen cantik, uangnya dari orang tua, tentu pengen yang murah tapi bagus. Sedangkan yang kita tahu yang sudah halal pun harganya sudah agak sedikit mahal. Ini bagaimana untuk harganya? Ini fakta yang saya temui beberapa tahun mengamati skincare. Memang kalau yang bahannya bagus, aman, itu relatif mahal. Walaupun itu lokal. Jadi walaupun jadi kalau misalnya ini kayak vegan, semuanya bahan-bahan terbaik itu memang relatif mahal. Kalaupun misalnya ada murah itu kebanyakan banyak chemicalnya, bahan kimianya banyak di situ. Dan itu ya memang kembali lagi ada yang belum tentu juga mahal itu cocok, belum tentu juga yang murah itu nggak baik. Jadi memang kembali ke sih. Iya. Kalau misalnya saya biasanya yang sanggupnya beli yang murah aja nih, nggak apa-apa kan patokan kita sebagai muslimah, kita patokannya halalnya dan kita coba cocok. Artinya itu nggak, kalau misalnya kita pakai baik-baik aja berarti nggak membawa mudarat ke kulit kita gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kulit saya nggak cocok yang murah, cocoknya yang mahal, itu ada juga yang gitu. Jadi patokannya tetap kalau dari segi kita sebagai umat muslim, patokannya memang halal dulu, baru kemudian cocok gitu. Baik, jadi ya tergantung kitanya mau yang mana ya. Harganya penting halalnya. Nah, ini terkait dengan brand ambassador, si pengiklannya, si modelnya tersebut. Kita tahu merek Wardah ini sudah ada beberapa artis yang berhijab, mau memperkenalkan produk tersebut. Kita tahu kalau sudah berhijab, pasti produk itu halal. Bagaimana yang sudah halal, tapi mereka mengiklankannya atau brand ambasadornya ini mereka-mereka yang bukan Muslim,
ataupun muslim tapi tidak berhijab? Kebanyakan kalau iklan tidak berhijab itu mereka hanya ingin menyampaikan ke konsumen bahwa produk mereka bukan cuma buat muslim, gitu aja sih simpelnya biasanya. Jadi maksudnya kamu nggak berhijab pun silahkan beli produk saya, nggak apa-apa, kira-kira begitu. Baik. Jadi pasarannya untuk umum begitu Mbak Ruli ya. Jadi mungkin pasar mereka tidak cuma buat di Indonesia, tapi ke negara-negara luar juga kan. Jadi mereka juga menggunakan model yang tidak berhijab, bahwa menyampaikan aja bahwa produk mereka sebenarnya bukan cuma buat muslimah aja. Saya rasa begitu sih alasannya. Baik, Mbak Ruli mungkin apa yang bisa menjadi perhatian bagi muslimah ini agar bisa menggunakan skincare-nya yang halal juga. Silakan Mbak Ruli. Kalau dari saya, untuk para muslimah, sebelum menentukan akan membeli atau enggak, cek dulu halalnya, karena dari halal MUI Indonesia ini kita sudah sangat terbantu. Dari halal MUI itu sebelum mendapatkan halal MUI, mereka sudah terlebih dahulu mendapatkan BPOM. Jadi pertama kita sudah terbantu dari segi bahan, mereka sudah bantu cek bahwa bahan itu aman. Kemudian dari MUI sendiri kita sudah dibantu cek bahwa bahan produk itu halal untuk kita gunakan. Jadi untuk kita sendiri sebelum membeli tidak apa-apa untuk repot-repot dulu mencari tahu kehalalannya, baru kemudian mencoba, baru menentukan itu cocok apa enggak, supaya bukan cuman cantik luarnya tapi juga keibadah kita tetap terjaga karena selalu menggunakan yang halal. Karena bagaimanapun skincare itu masuk ke dalam kulit dan masuk ke pembuluh darah kita. Jadi pastikan semuanya halal dari awal kita mencari tahu, kita membeli, sampai kita menggunakannya. Dan jangan lupa membelinya dengan uang yang halal juga, dengan cara yang halal. Baik, Mbak Ruli terima kasih sudah berbincang bersama Dakta tentang skincare kekinian yang halal ataupun tidak. Semoga bisa menjadi edukasi ke depannya, dan kita tunggu topik-topik menarik lainnya dari Halal Corner Mbak Ruli ya. Iya, senang bisa di sini. Terima kasih atas kesempatannya dari Dakta Radio. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan rekan Dakta sekaligus menuntaskan perjumpaan kami dalam Dialog Informasi pagi. Saya Elvina Larasati dan Noval Arisandi pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.